Assalamualaikum, halo guys, kembali kita usut berita tentang kasus pembunuhan Vina. Dan video kali ini saya akan menghadirkan video seseorang yang saat ini juga termasuk seorang yang sangat viral dalam kasus pembunuhan Vina ini. Mungkin Anda semuanya sudah mengetahuinya, yaitu Ibu Widya. Beliau ini sangat viral dan banyak diperbincangkan oleh pengacara dan juga para netizen tentang bagaimana pernyataan-pernyataan yang dia buat di dalam videonya. Kita langsung saksikan videonya. Ada orang ya yang katanya botak itu ya, saya meresahkan statementnya. Dalam kategori apa ya saya meresahkan? Saya butuh keadilan kok. Kok dibilang meresahkan? Nah sekarang gini, sekarang Saka dipenjarakan untuk kedua kalinya. Bagaimana dengan Liga Akbar? Akan dijebloskan pula ke penjara kembali karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Kemudian DBAP ulang bahwa mereka menyebarkan hoax, memberi keterangan palsu, padahal mereka udah jujur. Ini ada apa ya dengan kalian, bapak-bapak aparat? Kok saya yang heran itu Bapak Kapolri belum bicara loh sampai saat ini. Ya Bapak Kapolri yang terhormat, kok belum bicara sampai saat ini? Saka sekarang ini akan dijebloskan ke penjara untuk kedua kalinya karena dengan alasan bilang kalau Saka itu dibayar, yang memberikan keterangan palsu. Pak, bagaimana bisa bilang kalau Saka itu dibayar? Kalau mereka itu dijeblosin udah disiksa kemarin, bilang dipaksa. Yang dipaksa sama maksa yang mana? Coba, bener enggak? Ya kan? Apakah Saka selama ini kasus sajam ya, kasus senjata tajam itu dipaksa untuk mengakui bahwa mereka lah pelaku kasus Vina? Itu baru betul, itu paksaan Pak, itu baru betul. Tapi kalau yang namanya Saka dibilang bayaran nggak mungkin banget, itu baru nggak mungkin ya. Yang saya heran begini Pak, coba katanya ya yang namanya DPO itu atas nama Peggy Setiawan, kemudian ada tanda-tanda di telinga. Nah sekarang gini deh, ya di telinganya Peggy Setiawan anak Pak Cecep ada bekas jahitan operasi, bekas anting nggak? Ya, ada bekas anting nggak di telinganya? Ya, coba perhatikan. Ya, jangan dibodohi lah masyarakat ini. Saya bilang bisa aja kalian membodohi yang namanya masyarakat di Indonesia. Ya kan, tidak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Coba perhatikan telinganya yang namanya Peggy Setiawan, DPO itu katanya tanda-tandanya, katanya waktu itu kan telinganya ada bekas anting. Coba periksa jahitan bekas anting yang ada di telinganya Peggy, anaknya Cecep. Masuk akal nggak kira-kira? Itu ada bekas jahitannya loh Pak. Nah sekarang bilang kalau Peggy Setiawan itu benar-benar pelakunya hanya modal gambar, hanya modal foto. Ini yang nggak masuk akal. Ya Allah, kapanlah Indonesia ini ya butuh pemimpin yang benar-benar hukumnya terbuka. Ini kami ya sebagai rakyat kecil ditindas. 8 orang dipenjarakan, orang kasus senjata sajam ya, senjata tajam dipaksa untuk mengakui kasusnya Vina. Lucu juga ya guys, seseorang atau si Peggy ini dinyatakan sebagai tersangka hanya berdasarkan sebuah foto. Kan agak sedikit lucu, apalagi seperti yang Ibu Widya tadi bilang bahwa si Saka Tatal itu ditangkap karena hanya membawa sajam, lalu dikait-kaitkan dengan pembunuhan Vina. Ya kan? Orang mendampingi orang ini karena dungunya anak-anak itu tersebut, ya polosnya anak-anak tersebut itu nggak ngeh siapa yang mendampingi mereka, siapa pengacara mereka, nggak ada yang kenal.
Ternyata ada Haryanti, ternyata ada Purwanti, orang-orang yang dari Narkebe juga yang mendampingi Saka pada waktu itu. Nah sekarang Saka dijeblosin lagi ke penjara, ya kan? Ada apa ini hukum? Hoi, ada apa hukum Indonesia ini? Saka udah memberikan keterangan di situ, ya bla 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 bla, ya kan? Nah kemudian dia dijebloskan kembali untuk kedua kalinya ini, ya tak? Terus apa kabar dengan Liga Akbar? Bagaimana? Mau masuk lagi ke penjara untuk kedua kali agar mereka nggak bisa buka mulut. Terus yang tujuh bagaimana? Nah, sekarang bebas. Yo, kira-kira di Indonesia masih adakah nggak sih orang yang membela untuk rakyat kecil yang model begini? Atau aparatur negara sebagian kalau ya yang benar-benar membela rakyat ini bisa nggak sih bersuara menolong orang-orang kecil ini, ya? Kenapa orang-orang kecil yang tertindas terus? Ya, untuk kedua kalinya loh Saka ini ya dipenjarakan, dijebloskan karena kemarin ada wawancara ya seorang Saka ya mengangkat kejujurannya itu, kemudian dijebloskan kembali untuk kedua kalinya. Tega kan? Gara-gara si Saka ini mengatakan apa yang dia tahu dan dia mengatakan yang sebenarnya, sehingga dia kembali dijebloskan ke penjara. Kalau itu adalah kebenarannya seperti yang Ibu Widya ini katakan, begitu sangat mirisnya hukum di negara kita saat ini. Pak, tega kali hukum ini. Kemudian saya dibilang meresahkan. Saya tuh nggak meresahkan, butuh keadilan. Periksalah orang-orang yang dari awalnya, ya kan? Seperti itu aja kok. Sampai saat ini Kapolri juga saya belum ada dengar kata-katanya untuk membela rakyat-rakyat kecil ini. Ya Pak ya. Coba Pak, ya DPO yang sebenarnya orang yang menaruh Vina di yang namanya jembatan, ya kan itu ada CCTV terutama. Kemudian orang-orang terdekat Vina berkeliaran, ya termasuk kakaknya sekarang ini menggunakan Facebooknya, katanya ponselnya ada di tangan polisi. Kok bisa kakaknya sekarang menggantikan yang namanya akunnya Vina? Ya kan, ini udah dari rekayasa sedemikian rupa. Ini untuk menjebloskan Saka untuk kedua kalinya. Alasannya apa? Dibilang selalu memberikan keterangan palsu. Jelas-jelas kok di televisi swasta kemarin diwawancara yang namanya Saka. Benar-benar ini seharusnya Pak tangkap Mel-Mel, ya tangkaplah AF, yaitu yang seharusnya Pak. Bukan orang yang udah ini Liga Akbar, ya terus kemudian yang namanya Saka, Peggy Setiawan kalian korbankan. Orang-orang yang benar-benar tidak tahu apa-apa dipaksa. Yang lebih lucu lagi Pak, pada tahun reka ulang 2016 lalu ya mereka itu dipaksa untuk memperagakan perbuatan mereka yang tidak pernah mereka lakukan gitu. Bagaimana kakunya Pak? Bukan otak mereka karena dipandu, dibuatkan skenario gitu kan. Coba ambillah pada diri Bapak sendiri, seandainya Bapak tidak melakukannya, apa disuruh meragakan, bagaimana kakunya Pak? Di mana letak keadilan rakyat Indonesia? Saat ini juga Saka disuruh ditangkap, dipenjarakan untuk kedua kalinya. Besok Liga Akbar. Ya kan? Sekarang Liga Akbar kan. Nah, dengan narasi bilang kalau yang namanya saksi-saksi seperti Liga Akbar, seperti yang namanya Saka itu orang dibayar. Kalau memang dibayar nggak mungkin orang tuanya miskin terus seperti itu. Ya kan? Buktinya mana? Yang seharusnya diperiksa orang-orang yang ngomong itu. Orang-orang yang ngomong itu loh Pak. Kalau orang-orang berteriak bilang kalau Saka dan Liga Akbar itu dibayar untuk memberikan kesaksian palsu, coba ya orang yang ngomong itu dulu diperiksa, ya.
dibilang kita meresahkan. Bagi saya sih kenapa kalau kalian bukan pelakunya, kenapa kalian resah? Saya kan minta dimulai dari itu aja kok, ya kan? Jangan memberikan, cobalah jujur supaya rakyat ini tenang, lega, ya. Untuk Bapak Ibtu Rudiana, coba buka seadanya, Pak. Minta perlindungan kepada Bapak Presiden atau di lembaga ini baru betul, ya. Asalkan Bapak itu bicara dengan tegas, dengan apa adanya, ya, kronologinya seperti apa, ya coba lah Pak. CCTV berikan sama orang-orang. Itu orang-orang ya sekarang memberikan, kemarin itu memberikan keterangan bahwa mereka tidak tahu apa-apa, dipanggil dari warung agar memberikan keterangan karena dekat sama Vina dan ini. Kemudian mereka juga yang diintimidasi. Lalu sekarang bilang mereka memberikan keterangan palsu. Nah, yang sebenarnya yang palsu yang mana? Coba. Apakah Bapak Ibtu Rudiana memanggil yang namanya Liga Akbar agar mengakui bahwa ini begini? Terus kemudian setelah diwawancara di televisi, Liga Akbar mengatakan sebenarnya dibilang mereka ini memberikan keterangan palsu. Kok banyak yang ini ya, yang banyak yang rusuh ketika ada orang seperti Saka, seperti yang namanya Liga Akbar mengangkat pembicaraan bahwa ya, seperti yang Ibu Widya bilang, bahwa Saka dijebloskan ke penjara karena dinyatakan sebagai seseorang yang memberikan keterangan palsu. Itu katanya. Saya juga masih belum mengetahui kebenarannya, apakah betul si Saka Tatal ini kembali dijebloskan ke penjara. Anda ada yang sudah tahu atau melihat beritanya di TV atau di media yang lain? Saya belum melihat berita bahwa Saka Tatal ini dijebloskan kembali ke penjara. Semoga saja Saka Tatal dan juga Liga Akbar ini betul-betul tidak dijebloskan ke penjara. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini, dan berikan komentar Anda tentang apa yang Ibu Widya bilang. Bagaimana hukum di Indonesia ini saat ini sudah sangat memprihatinkan menurut saya. Dan para oknum-oknum yang katanya penegak hukum malah menjadi momok bagi rakyat kecil. Wassalamualaikum.